Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan alat atau wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Hamid. Jadi pembahasan kita, topik kita pada pembahasan kali ini judulnya adalah Al-Hamid. Al-Hamid adalah salah satu dari Asmaul Husna yang judulnya yang berarti yang maha terpuji. Jadi makna dari Al-Hamid di situ artinya ialah yang maha terpuji. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan segala bentuk pujian dan sanjungan atas segala kesempurnaannya dan segala perbuatan baik yang telah dilakukannya. Jadi di situ makna dari Al-Hamid itu ialah yang maha terpuji. Artinya apa di situ? Bahwa segala pujian yang paling sempurna atas segala sifat, atas segala perbuatannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Segala sanjungan yang paling indah, yang paling sempurna, yang paling baik, maka kita hanya menyanjungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari Al-Hamid, yaitu Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha terpuji. Makna Al-Hamid lebih detail lagi, lebih lanjut lagi kita pahami bersama. Yang pertama, makna Al-Hamid di situ pujian yang sempurna. Al-Hamid menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna dalam segala hal. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal itu dan tidak terbatas kesempurnaannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segala sifat, baik dari segala wujud, baik dari segala keberadaan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatannya itu yang maha sempurna, yang maha terpuji. Makanya segala pujian-pujian yang paling baik, yang paling sempurna kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah sifat Allah, yaitu Al-Hamid, yang maha terpuji. Baik zat, nama, sifat, perbuatan maupun ketetapannya sehingga layak mendapatkan pujian tanpa batas. Pujian yang kita sanjungkan, pujian yang paling sempurna, pujian dari segi nama, sifat dan perbuatannya yang sangat sempurna, yang maha terpuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah makna Al-Hamid yang pertama, pujian yang sempurna. Makna Al-Hamid yang kedua, pujian yang abadi. Segala pujian ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bersifat kekal dan abadi. Jadi, jikalau pujian terhadap manusia, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala di situ pujian hanya sementara. Akan tetapi pujian yang abadi di situ hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang bersifat kekal dan juga abadi. Tidak akan pernah sirna. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kekal. Itulah pujian yang abadi.
kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hamid yang maha terpuji. Al-Hamid, makna Al-Hamid yang ketiga yaitu pujian dari segala makhluk. Segala makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini, dan juga nanti yang ada di akhirat bakalan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna, pujian yang abadi, dan pujian dari segala makhluk itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semua makhluk di langit dan di bumi, di dunia maupun di akhirat akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya. Itulah sebabnya kita belajar memahami tentang makna Al-Hamid di situ. Cara meneladani Al-Hamid dalam kehidupan kita. Cara meneladani Al-Hamid dalam kehidupan kita yaitu yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengucapkan syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan baik dalam keadaan suka maupun duka. Jadi kita dalam segala hal, dalam segala kehidupan, dalam setiap saat kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna, dengan pujian yang abadi, dengan pujian yang kekal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara meneladani Al-Hamid yang pertama. Baik kita dalam kondisi yang duka, baik diri kita dalam kondisi yang suka, kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna dan juga pujian yang abadi. Cara meneladani Al-Hamid yang kedua, meneladani sifat-sifat terpuji. Berusaha untuk memiliki sifat-sifat terpuji seperti syukur, sabar, tawakal, dan rendah hati sebagai cerminan dari sifat Al-Hamid. Meneladani sifat-sifat terpuji seperti kita syukur. Syukur artinya apa di situ? Bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, tawakal di situ berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian meneladani sifat-sifat terpuji. Dan juga rendah hati. Dengan kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia, khususnya kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang pribadi yang rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting sekali. Karena kita menunjukkan bahwa kita tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ sabar, syukur, tawakal, dan rendah hati merupakan bagian cerminan dari kita pada situ meneladani sifat-sifat Allah, yaitu khususnya Al-Hamid yang maha terpuji. Cara meneladani Al-Hamid yang ketiga, menjauhi sifat-sifat tercela. Menjauhi sifat-sifat sombong, ujub, dan juga riya yang bertentangan dengan sifat Al-Hamid. Menjauhi sifat-sifat tercela di situ kita sangat penting sekali karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat sombong, ujub, dan riya yang bertentangan dengan sifat Al-Hamid. Artinya Allah Subhanahu wa taala di situ yang hanya memiliki sifat Al-Hamid yang maha terpuji. Cara meneladani Al-Hamid yang selanjutnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ucapan, perbuatan maupun niat. Jadi, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala kita aplikasikan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dari segi ucapan, baik dari segi perbuatan maupun niat kita dalam kehidupan kita, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dan meneladani sifat Al-Hamid, seorang muslim diharapkan dapat semakin mendekatkan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Kita dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pujian yang paling sempurna kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan cara kita lewat dari segi akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lewat dari segi perbuatannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus meniru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat memuliakan dan juga yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sempurna dan juga yang paling baik. Berkaitan dengan sifat Allah yaitu Al-Hamid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Luqman ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Luqman ayat 12. Kalau kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwa kita senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa di situ, jikalau kita misalkan kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah itu apa? Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Inilah pembahasan kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalkan kita di situ memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang balik, yang sangat sempurna, yang sangat baik, kita tentunya itu meneladani sifat Al-Hamid Allah Subhanahu wa taala di situ yang Maha Terpuji, ya, yang Maha Terpuji. Dan juga apa di situ? Dan juga jikalau misalkan kita memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan juga pujian yang sempurna, maka itu juga diperbolehkan. Karena mengapa? Karena memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga senantiasa apa? Itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di situ lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sempurna jalannya, yang sempurna perbuatannya ketika itu. Makanya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di situ lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah Subhanahu wa taala di situ juga memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya dua hal ini dalam kehidupan kita harus kedepankan, yaitu mengedepankan sifat Al-Hamid Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terpuji, dan juga kita memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam segala perbuatannya, sifat, dan juga hal-hal yang lain yang menjadi akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya.
Mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.